Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, kita mensyukuri untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita di saat ini, sehingga sehat, kuat Ia berikan kepada kita. Karena itu mari kita mengagungkan namanya, kita angkat pujian, kasih setiamu. Kasih setiamu yang rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan, untuk segenap pemeliharaan yang selalu Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Kami diberkati dengan sehat dan kuat yang selalu Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami di hari ini. Karena itu, kami pun memberi waktu kami untuk hidup dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Maka dari itu, curahan Roh Kudus-Mu, biarlah akan terus membawa kami semua dapat mengerti, dapat memahami maksud dari kebenaran firman yang akan kami baca bersama, sehingga itulah pula dapat kami aplikasikan dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Karena itu, Tuhan tuntun dan bimbinglah kami sekalian. Inilah doa kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari bersama kita membaca firman dalam Mazmur 32 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Tema perenungan kita di saat ini adalah orang percaya dikelilingi kasih setianya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam kesalahan dan dosa itu seringkali membuat kita tidak nyaman, dipenuhi dengan rasa bersalah, apalagi di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Karena itu, pemazmur mengatakan dalam Mazmur 32 ayat yang ke-5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam bagian perenungan kita di saat ini, pemazmur memberikan suatu kesimpulan dari kesaksian hidupnya yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, yang merasakan pengampunan Tuhan, yang membawa sukacita dan kedamaian. Karena itu, ia ingatkan bagi orang yang hidup dalam kefasikan atau bagi mereka yang hidup dalam dosa dan penolakan terhadap Tuhan akan mengalami banyak penderitaan. Penderitaan yang mereka alami bukan hanya penderitaan fisik atau material, tetapi juga penderitaan batin, seperti kegelisahan dan kekosongan hati, karena hidup
tanpa pengharapan dalam Tuhan. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari seseorang yang hidup jauh dari Tuhan yang akan membawa kesulitan dan beban dalam hidup. Sebaliknya, diingatkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, kasih setianya adalah pelindung kehidupan mereka. Kasih setia Tuhan bukan hanya dalam bentuk janji, tetapi juga dalam tindakan yang nyata, bahwa Tuhan akan menjaga, memberikan damai sejahtera, dan juga akan menuntun orang yang percaya kepadanya dalam segala hal. Tuhan tidak meninggalkan orang yang berharap padanya, meskipun mereka menghadapi ujian dan tantangan, kasih setianya akan selalu hadir sebagai perlindungan yang kuat. Karena itu saudara-saudara, lewat bagian firman Tuhan ini menjadi bagian perenungan kita. Apakah kita telah benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, ataukah kita masih mencari pelindung di tempat lain? Firman ini mengajak kita untuk menaruh sebuah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Karena hidup dalam Tuhan, kita akan selalu merasakan kasih setianya. Kasih setia Tuhan adalah tempat perlindungan yang tidak akan pernah mengecewakan. Jika kita hidup dalam iman kepadanya, kita dapat merasakan perlindungan dan kedamaian yang hanya datang dari Tuhan. Sebaliknya, hidup dalam dosa hanya membawa penderitaan dan kehampaan. Pilihlah untuk hidup dalam kasih setianya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, sungguh bersyukurlah kami kepadamu ketika kami bersama telah dibimbing dan dituntun dengan kebenaran firman-Mu yang terus membawa kami supaya dapat hidup dalam pertolongan Tuhan, sehingga hidup dalam pertolongan Tuhan kami akan terus merasakan bagaimana hidup kami yang selalu akan menerima kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa yang akan selalu Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami semua. Karena itu tuntunlah kami supaya kami memiliki sebuah kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, sehingga kami pun tidak akan hidup dalam segala kesalahan dan dosa yang hanya akan membawa kami hidup dalam penderitaan yang sia-sia. Karena itu mampukanlah kami semua untuk kami dapat terus hidup dalam Tuhan, terlebih khusus dalam kami akan menjalani kehidupan kami di hari ini, dalam kerja, dalam aktivitas, dengan berbagai mata pencarian kami. Biarlah segala sesuatu yang akan kami kerjakan, hikmat Tuhan akan terus menuntun mengarahkan kami, sehingga kami yakin ada sebuah berkat yang terindah yang akan Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami sekalian. Dan teruslah bermohon kami kepadamu bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang dengan sakit, dengan pergumulan, biarlah pertolongan Tuhan membawa mereka benar-benar melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang akan membawa mereka terus menikmati kesembuhan dan pemulihan yang sungguh luar biasa. Karena itu ya Tuhan, hidup kami di hari ini semuanya kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu setia mengikuti perenungan harian keluarga ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian.